Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam Ari Sinayan ke Pasabaso sianan lai menjawe salam insyaallah masuk surga. Nantak menjawab masuk surga. Begitulah indahnya salam dalam Islam ini. Pertama, kita didoakan selamat. Yang kedua, kita didoakan dapat rahmat. Yang ketiga, kita didoakan dapat berkah. Tali kok lai sapilin tigo alamek kabe nan kare tungku kok tigo sajarangan alamek nasi nan kamasa. Selamat, rahmat, berkah. Bukankah itu yang kita cari selama hidup ini? Kalau rahmat dan berkah serta keselamatan sudah dicabut oleh Allah, mangkoi duit kita ko samo jorumpui kiambang. Kateh pucuak ndak sampai ke bawah urek tagantung de angin badan batundo. Kata orang sekarang tidak punya karakter. Ayam batalua dalam padi mati kelaparan, itik berenang dalam air mati kehausan. Jadi ke depan kalau ada yang lupa menjawab salam, maka kita ubah lagi. Serentak kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jauhnya bantaro ampianya badakean. Sampai hari kiamat itu berlaku. Walaupun kita baca selamat itu dengan bahasa Arab, tapi bacanya begini. Sabahal khair. Selamat pagi, pagi. Selamatnya pukul 10 stroke. Kusole mati, kurwale tako. Tako buat. Jadi indah sekali disusun oleh Allah dan Rasulnya salam di dalam Islam ini. Yang kita baca setiap saat, absus salam kita taburkan salam dimanapun kita bertemu sesama Muslim ini. Lai sehat ya Bapak Ibu. Ayam goreng restoran Sinjai panjang jambatan Suramadu. Kalau jadwal Allah sesuai di musaji fatahilah kita bertemu. Alhamdulillah. Ambo lai sehat pula selaku orang gaek. Umur lah 71 tahun. Kalau ada ibu-ibu suami umur 71 sagaya emboko kok meninggalnya jangan diratok jo bedia jalan. Kenapa? Orang umur 71 itu sudah wajar mati. Ya kan? Kenapa? Karena Nabi hanya 63 tahun. Kalau 71 lawarannya tambah dari Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu para jemaah. Mungkin bapak-bapak terhalang pulang kampung selama Covid. Dan kemudian kemarin sangat ramai. Mungkinlah teragak wana jo kampung. Bamangko pulang jo ke Minangkabau tu. Kalangi tabanglah bangau rawuknya ke tanah jo. Rasuk ndak lupa jo jariau tonggak takana jo sandinya. Karena asal kita di negeri kita lihat di kampung. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berusaha di Jakarta ini rezekinya diberkahi. Rumah tangganya dirahmati. Anak cucunya menjadi anak saleh dan salehah. Dan meninggal nanti mendapatkan kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kaji nan kamu sampai. Baik itu kaji lama jong. Tidak ada kaji nan baru. Seluruh buya dan ustaz kiai kita itu sudah menyampaikan kajian. Ibarat orang menabang tabu lah dicancang tabu itu dari ujung sampai ke pengkak.
dari pangkal sampai ke ujung. Kalau boleh ambo bertanya ke jamaah, mana manih tabu di pangkal jadi ujung? Ya. Ambo sambung kaji ko siang kolah tahu juang tabu tu tibo dambo. Tu ambanya. Tapi walaupun nambah tabu di ujung, manih tabu di pangkal, kalau tabu ke ditanam pangkalnya dan ditanam ujungnya. Nama nentak kadang di kampung tak tentu. Tabu tu nan ditanam dak pangkalnya dona ujungnya. Jadi kok lai amuh kita menanam ujung tabu di tanah hitam kapanaihan lai bataru sale daun kajadi suluh dengan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya-Allah jadi pangka tabu. Amin. Ya. Alhamdulillah kita doakan orang-orang Islam yang istita'ah. Itu semenjak awal Zulqa'dah kemarin sudah diberangkatkan ke tanah suci. Walaupun peraturannya selalu bertukar, kalau tahun dulu tidak boleh orang gaib baik. Tahun kini diutamakan kembali orang gaib. Jadi peraturan awak ko sama jual kinci apa? Cie kate cie. Jadi kaum muslimin para jemaah maka masyarakat ko ragu kama ka bapaci. Lai dapat bantunya. Ndak. Abi ada tunjukan. Payo kumbuh koto suliki koto nampe di tepi bukit kasuwo koto nanggadang. Ba'a kolah lain negari kami kini makin diubek makin sakit tawa taserak biso nan datang dokter mau be la damam pulo. Kini dokter gunana nala banyak damam pak. Aba pasien yang sakit. Mudah-mudahan dokter-dokter kau sehat balik. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, kalau kita lihat haji itu merupakan hak Allah dan kewajiban bagi manusia. Untuk mengerjakannya Allah menyuruhkan wa atimmul hajja wal umrah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu. Bagaimana menyempurnakannya? Pertama yang perlu sekali dulu ilmu untuk yang akan dibawa haji itu. Bekal. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah yang di bawahnya, ya kan? Dan berbekallah kamu, bekal yang paling baik itu adalah takwa. Kenapa? Karena cobaan-cobaan banyak di dalam pergi haji. Ada orang periksa kesehatan terakhir Pak, sudah suntik meningitis, penyakitnya bertambah parah. Dinyatakan tidak boleh pergi. Apa dia bilang? Ambo pai mati saya ke Mekah tu jadinya. Ini orang tidak mengerti. Pergi ke Mekah itu bukan untuk mati, tapi menyempurnakan ibadah haji itu. Karena dia puncak. Ibarat dari atok rumah gadang, gonjong nyora buang memacui, dampa-dampa labah mengirap, sitin dia tupai bagalui. Tapi kalau ndak laki, para buang bah. Lapuk bandua, lapuk papan, lapuk rasua, lapuk perancak. Jadi haji ini puncaknya. Kaum muslimin, maka kita pergi ke sana itu, yang wajib itu sekali. Berulang-ulang itu sunat. Ya kan? Maka pertama itu kita harus sempurna wa atimmul hajja wal umrah lillah, karena Allah. Wa tazawwadu, berbekallah kamu. Bekal yang paling baik itu adalah bekal takwa. Kaum muslimin, kemudian manis tata'a ilaihi sabila. Allah menyatakan begitu dalam surat Ali Imran ayat 97. Manis tata'a ilaihi sabila, orang yang sanggup berjalan kepadanya, yang sanggup pergi ke sana itu.
Artinya apa? Ibu-ibu dan bapak-bapak, orang yang tidak sanggup selama hidup tidak wajib haji. Ya kan? Antah sianan salah salamualaikum pun tidak tahu. Tapi para jemaah ada setalangan dana untuk ibadah haji. Mekonyo orang mendaftar. Padahal kecil Allah haji itu mampu. Kalau tidak mampu, tidak berdosa kan, tidak payah haji dah. Ya kan? Saja batalangi jo biaya dari bank tu, semua akhirnya terjadi macet. Otoba mengko acok macet ke Pak di jalan raya. Lah itu Pak sebabnya. Dia auto kredit namanya. Jadi teman sampai jalan dia. Dibawa kartu keluarga, dibawa kartu penduduk, ada DP segitu. Tak bawa tu pulang. Pindah lo gaji kredit macet lah. Jadi kalau kita ini semua mengerti, mau mengamalkan ayat itu, mau menelitinya, kalau tidak ada biaya, tidak berdosa kata Allah, tidak pergi haji. Jadi kalau dikembalikan seperti semula Pak, dia normal lagi ini. Normal dia. Asrup Ambogo kini lah 71. Kalau kini mendaftar kok Pak 30 tahun lebih lah kau dapat. Lagi mungkin umur Ambo 100. Tak mungkin loh Pak. Sadang dek bersuntik kau saya hanya petakui Ambo orang. Buya bersuntik vaksin. Iyo sebab Ambo pai mengaji tarui talang-alang Ambo berjalan. Orang namanya ada PPKM, ada PSBB gitu. Sampai jo booster Ambo bersuntik. Tak lama Buya mati macam. Itu racun tu Buya aja. Ya kan? Kalau tak mati Buya setahun kau sudah bersuntik 2 tahun. Salah mula-mulanya Buya hidup 5 tahun aja. Kecil Ambo umur Ambo 71 tambah 5. Kalau 76 dah batu dah aja. Umur 76 mati kan dah batu dah. Mati ko barasi umur ndak waan. Nampak lu amal ka di bawah mati. Ya kan? Sebab mati itu awak tinggal seorang di dalam kubur tu. Lahir sendiri, dihisap sendiri di akhirat dalam kubur sendiri. Tidak ada orang yang menemani. Maka persiapan untuk mati itu ada saya lihat di baliho tadi. Bagaimana caranya supaya mati kita husnul khatimah. Biasakan saja yang melakukan yang baik-baik. Itu yang akan kita ingat. Itu yang diingatkan oleh Allah ketika akan mati. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, setelah kita mengetahui bahwa haji itu istita'ah, mengenai uang dulu. Kalau tidak istita'ah, tidak apa-apa, tidak naik haji. Kemudian ilmunya. Ada orang pai haji ke Pak, bentuk ayam gadang masuk surau tiba sini. Itu saya. Tak tentu negara kerajaan. Karena ilmu masih tidak ada, dia tidak pai menasi. Dia baca-baca sebuku seketek-seketek. Malah ada orang mengusulkan karena tidak ada ilmunya, kok itu apa Ustaz? Ambo cali tiap tahun orang pai ke Makkah haji itu. Banyak nama meninggal, nanti pijak lah dan segala macam. Kok dibagi haji itu Pak Ustaz? Dibagi Pak. Sejak bulan Muharram merangkik sekian. Langsung haji. Bulan Safar betul. Sampai ke bulan Zulhijjah. Jadi tidak padik sinan. Padahal beliau itu bapak-bapak profesor dalam ilmunya. Dalam ilmu ini tidak. Beliau tu tidak bisa pergi manasik ke KBH. Hanya bawa manasik ke rumahnya. Hanya usulkan pada itu. Salahkah profesor tu mengecek? Tidak Pak. Karena ilmunya tidak ada tentang itu. Tidak salah dia. Kalau boleh seperti pendapat Bapak itu oleh Allah dan Rasul, lah saja dahulunya susun di orang Kementerian Agama oleh. Haji itu bulannya ditentukan. Al-hajju ashhurum
ma'lumat. Haji itu bulan ditentukan. Sedangkan di bulan Zulhijjah itu saja, haji itu kapan dimulai? Tanggal 9. Wukuf di Arafah. Sebelum itu kita standby saja. Iya kan? Sebab kalau kita lakukan langsung ibadah haji yang disebut haji ifrat, itu bapak-bapak bare babanawa, bapak pakaian ihram. Iya kan? Tak boleh dibuka pakaian ihram tu kalau haji ifrat dulu. Alhamdulillah awak laki-laki kau pak nyuan dua lai saja. Biko tagak lutut ke lalu. Nampak aurat awak ada orang. Iya kan? Masa darat lalu. Ya kan, pakaian anduk dua lai saja. Cuma ukurannya kadang dari anduk untuk mandi. Tahankah kita melakukan berpakaian itu? Ya kan, harus dibuka sesudah tanggal 10 Zulhijjah kalau kita sudah melontar jumrah Aqabah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, maka untuk pergi haji itu ilmunya juga harus disempurnakan. Kalau perkara uang pergi haji pak, itu ndak orang kaya sana bisa pai. Banyak orang kaya pak dek janji ke janji membuat rumah kos, menukar auto, menukar bini, anda jadi haji. Jadi sudah tu meninggal. Rumah kos tu bapak-bapak kaum muslimin lah tinggal auto baru tinggal bini ko mudo sampai dahnya nyo laki orang lain kira pacar lamonya awak itu sudah dalam kubu ya balaki bini dan balik ini kaum muslimin bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang saya muliakan. Maka haji itu benarkah hendak orang kaya saja yang pergi? Ko Allah pak menengah di YouTube ambo ulang balik. Ambo bapak-bapak Karajo dari tukang kek semen kemudian pindah ke pembinaan mental di PT Semen Padang. Tiba di kantor pembinaan mental tu bapak-bapak ibu-ibu ambo ditanya dek kepala, buya ba mangko bisa jadi buya. Ba itu pak, iko ambo mamaci fel buya ka. Buya ndak sekolah dah, Ristawardi pendidikan baca tulis. Ba mangko bisa buya masuk PT Semen Padang baca. Kata ambo masuk tukang kek semen pak. Ke Bukit Tinggi, Meli Sanjay, ke Padang Panjang, Bali Lobak, Kapai, lai bantu pegawai, tiba di gudang memuik gerobak. Kerajaan pun. Ndak pakai ijazah. Apa kerja kami menaik embuya, ndak sekolah. Ambo ada ijazah pak, ijazah pesantren, tapi swasta. Bisa tu pak? Buya kan ndak melamar kerja, buya lah karyawan. Japu ijazah tu masuk kemari kita sederjatkan jo PGA. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat. Ya kan? Setahun sudah tu nyimbau di kepala ko balik. Buya pai tes karyawan teladan ya. Tabayang dembo kalau lulus tes karyawan teladan ko hadiahnya haji dibiayai dek PT Semen Padang. Ambo pulang cik lupa kampung. Ya kan? Maka minta doa kabiye. Sebab kita sangat tahu kata Nabi ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah itu didapatkan karena ridha orang tua. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Manusia itu akan dikutuk oleh Allah kalau dikutuk oleh orang tuanya. Jadi kalau ada apa-apa nalah lamo ndak mencari orang gaib, pulanglah cari. Oh kapiti lagi kami kiriman Ustaz, ada pantunnya di Bukit Tinggi. Angku kepala mandi angin meracak kudo ke galanggang bukan tua mak arok dek pakirim nak waang pulang mangkuati sanang. Yo kena doa nan takui di bini. Iya kan? Dah mau jelik orang gaib dah. Itu namanya orang Sumando masuk luka. Balui kalau masuk luka lagi saja keluar.
Tidak bisa lagi. Jadi ada yang berbahaya dari itu lagi. Malunya orang tuanya lah pikun, hanya masuk angka penti jumpo. Ya Allah, ya Allah. Kalau ada Pak Ju itu sudah mengaji kau japui lah capek. Berdosa kita. Cobalah kalau orang tua kita jahat kepada kita dulu, dimasukkan kita ke dalam plastik, dibuang ke tong sampah, ndak jadi ya Pak mengalir di Tanah Abang.